Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, anak-anak kelas 4, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, anak-anak kelas 4, sekarang kita akan belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Pada subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah gaya dan gerak. Kalian juga dapat menyimaknya pada buku pena halaman 87 sampai 89. Selain itu, kalian juga dapat mencatatnya pada buku kalian, materi-materi yang perlu kalian catat ya. Nah, pada KD 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Apakah gaya sama dengan gerak? Ya, pengertian gaya dan gerak. Coba perhatikan, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Coba perhatikan gambarnya ya. Pada gambar tersebut, mereka sedang melakukan gaya. Nah, gaya yang diberikan pada suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda, memungkinkan benda menjadi bergerak lebih cepat, lambat, atau berubah arah. Nah, anak-anak, berikut ini adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, mendorong meja ke depan. Selain itu, ada pengaruh yang lain, yaitu gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pemain sepak bola yang menahan bola yang bergerak ke arahnya, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, pengaruh yang ketiga, yaitu gaya dapat mengubah benda yang bergerak berubah kecepatannya. Contohnya, pada saat kita mengendarai mobil dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba ada kucing menyeberangi jalan, kita akan mengerem mobil sehingga kecepatan mobil berubah. Gaya juga dapat mengubah arah benda. Contohnya, ketika kita memantul-mantulkan bola ke dinding, maka arahnya akan bolak-balik. Seperti pada gambar berikut ya. Nah, sekarang coba perhatikan bagaimana pengaruh konsep gaya dengan gerak dalam kehidupan sehari-hari ya. Ayo coba apa ya? Pada saat kalian bermain jungkat-jungkit, dorongan atau hentakan kaki kalian ke lantai menyebabkan papan terangkat ke atas. Jadi, adanya gaya mengakibatkan gerakan jungkat-jungkit ke atas dan ke bawah. Sudah pernah bermain jungkat-jungkit apa belum? Nah, selain permainan jungkat-jungkit, pada saat kalian menarik tambang, ada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, yang sama-sama memberikan gaya. Sisi kiri, satu memberikan gaya yang lebih besar, maka sisi yang lain akan terdorong ke depan, begitu sebaliknya. Perhatikan. Mendorong troli di supermarket juga dapat memberikan gaya pada troli, maka troli akan bergerak.
Semakin besar gaya dorong yang kita lakukan, troli bergerak semakin kencang. Nah, sekarang macam-macam gaya. Apa ya macam-macam gaya? Gaya dibedakan menjadi 6. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia atau hewan untuk menggerakkan suatu benda. Contohnya pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut mereka menggunakan aktivitasnya dengan melakukan gerakan otot tangan. Selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda elastis, di mana saat benda tersebut ditarik, maka bentuk benda akan tetap kembali seperti semula. Contoh gaya pegas adalah pada benda yang elastis seperti karet gelang, ketapel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Apa ya contohnya? Ya, contohnya pada gambar berikut. Nah, selanjutnya adalah gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Ya, gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau tolakan dari benda magnet. Ya, sekarang menurut sifatnya benda dibagi menjadi dua loh. Apa saja? Benda magnetis dan benda diamagnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan sebagainya. Sedangkan benda diamagnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, kayu, air, dan lain-lain. Selain itu ada gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya yang ditimbulkan oleh tarik bumi terhadap suatu benda. Dengan demikian, benda-benda yang dilempar akan jatuh ke permukaan dan benda-benda yang berada di permukaan tidak dapat ke atas. Contohnya tuh, ada buah yang jatuh dari pohonnya. Jatuhnya ke bawah ya, tidak ke atas. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gaya listrik. Gaya listrik dibagi menjadi dua, gaya listrik statis dan dinamis. Apa itu gaya listrik statis dan dinamis? Pasti kalian penasaran ya. Nanti Ustazah akan jelaskan pada subtema 2 untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kalian Ustazah beri tugas ya untuk mengerjakan bu pena di halaman 89. Silakan kalian kerjakan halaman 89 nomor 1 sampai nomor 3. Ayo berlatih. Nah, jangan lupa kalian satuan gaya adalah Newton atau N. Alat untuk mengukur besar kecilnya suatu gaya adalah dinamometer. Kalian ingat-ingat ya. Nah, itu saja penjelasan tentang macam-macam gaya. Sekian dari Ustazah. Untuk lebih jelasnya, kalian juga dapat menyimak pada bu pena yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, sebelum Ustazah tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.